Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofa dari program studi ilmu komunikasi, mata kuliah etika dan kepribadian R01 yang diajar oleh Ibu Dwi Kartika. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait etika berkomunikasi terkait teknologi dalam perkuliahan. Yang pertama, etika dalam berteknologi dalam dunia perkuliahan dalam ruang lingkup komunikasi, yaitu kita harus saling menghargai privasi satu sama lain. Semisal ketika ada teman yang sudah mengisi jawaban atau mengirim soal yang sudah diberikan oleh dosen, maka sebaiknya kita tidak boleh melakukan plagiarisme atau plagiasi, karena dosen tersendiri pun punya penilaian terhadap mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk membuat artikel atau melakukan tugas yang disuruh oleh dosen tersebut. Jadi dosen tersebut juga biasanya tidak menyarankan dan bahkan tidak memperbolehkan untuk melakukan plagiarisme. Jadi kita harus memiliki daya pikir dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Yang dimaksud bantuan di sini adalah ketika kita meminta jawaban dan jawaban tersebut sama persis dari teman kita. Jadi salah satu dari etika yang baik adalah tidak melakukan plagiasi. Lalu yang kedua ada etika berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi terhadap dosen maupun teman-teman mahasiswa yang lain, sudah sepatutnya kita memperhatikan waktu yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan waktu, kita tahu kapan waktu yang pas untuk bertanya ataupun meminta saran kepada dosen maupun teman-teman yang lain. Jangan meminta pertanyaan atau meminta saran ketika di jam-jam istirahat, seperti sudah jam 8 malam ke atas dan yang lain semacamnya. Dan untuk dosen tersendiri, di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan terkait etika untuk menghubungi dosen melalui chat WhatsApp. Dan untuk teman sendiri, kita pun memiliki cara yang sama, kecuali kita sudah memiliki keakraban tersendiri terhadap teman tersebut. Kenapa? Karena tidak semua orang merasa nyaman ketika di chat di tengah malam atau di jam-jam sibuk lainnya. Maka dari itu kita harus bisa memperhatikan waktu dan memperhatikan kosakata bahasa juga ketika ingin berkomunikasi. Selanjutnya ada etika ketika perkuliahan online. Terlebih lagi di kampus kita tersendiri, yaitu UNAS, dapat kita ketahui memiliki sistem yang disebut blended learning, yaitu sistem belajar yang seminggu offline, seminggu online. Ketika perkuliahan online, sudah sepatutnya kita mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Misal ketika disuruh mengisi forum, kita tidak boleh hanya copy paste milik teman, melainkan apa yang kita isi di situ adalah pemikiran asli kita, bukan plagiasi dari orang lain. Begitupun ketika adanya Zoom atau Google Meet terhadap dosen atau tugas kelompok, sudah sepatutnya kita menyimak dan mendengarkan ketika melakukan pembelajaran online. Bukan hanya masuk ke Zoom, diam, lalu HP ditaruh dan tidur. Itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena sudah sepatutnya kita memperhatikan dosen ketika menjelaskan materi. Kenapa? Supaya ketika nanti ada ujian ataupun dosen memberikan kuis di akhir pertemuan, kita bisa menjawabnya tanpa kita harus bertanya pada teman atau bahkan mencari-cari artikel yang lain. Terlebih lagi, apalagi kalau kita mengcopy paste artikel dari Google atau dari web, itu sangat fatal. Kenapa? Karena itu bisa ketahuan ketika dicek oleh aplikasi plagiarisme. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita mendengarkan, menyimak, dan memahami apa yang disampaikan dosen ketika pembelajaran online. Bukan hanya pembelajaran onsite saja, namun ketika pembelajaran onsite pun kita juga harus tetap seperti itu, supaya ketika nanti pembelajaran online, karena ada beberapa tipikal mahasiswa yang kurang bisa memahami atau lebih mudah paham ketika pembelajaran onsite. Maka dari itu, ketika online kita juga harus beradaptasi bagaimana memperhatikan dosen yang benar, bagaimana
etika berkomunikasi dalam perkuliahan online seiring berkembangnya teknologi komunikasi. Etika-etika itulah yang harus ditekankan kepada mahasiswa maupun kepada dosen itu tersendiri, supaya kita semua bisa saling menghargai satu sama lain dan juga bisa saling menghormati. Karena dengan kita belajar etika berkomunikasi, sudah pasti orang akan menghargai kita dan kita juga bisa belajar untuk menghargai orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.